Kali ini, saya mau ngomongin tentang gula, salah satu zat di makanan yang paling diminati oleh banyak orang. Gula, the silent killer, bisa membunuhmu bahkan tanpa kamu sadari. Diabetes salah satu dari 5 penyakit yang paling mematikan di dunia. International Diabetes Federation mencatat, diabetes telah menyebabkan 6,7 juta kematian di dunia pada tahun 2021. Ini berarti ada satu kematian setiap 5 detik. Belum lagi komplikasinya. Semua organ dari mata, jantung, hati, ginjal, kaki bisa rusak karena penyakit ini. Dan satu hal lagi, kalau kita ngomongin obesitas, kelebihan berat badan, kita nggak bisa lepas dari yang namanya gula. Dan selama ini orang beranggapan, kelebihan lemak di tubuh dikarenakan kamu makan lemak. Padahal sebenarnya penyebab utama kamu obesitas itu adalah gula. Berikut ini, saya share cara mengatasi kecanduan gula. Nomor 1, pahami, ini tentang mengurangi gula, bukan gak makan gula sama sekali. Tenang, kamu masih boleh kok makan atau minum gula. Tubuh membutuhkan gula agar tetap sehat. Jika gak makan gula sama sekali, tubuh akan kekurangan energi. Hanya saja, perlu dibatasi. Batasan idealnya 25 gram sehari, kurang lebih 3-4 sendok teh. Kalau kamu bisa sama sekali nggak konsumsi gula, sebenarnya bagus, karena kebutuhan gula untuk tubuh bisa kamu dapatkan dari sumber karbohidrat seperti makanan pokok dan buah. Tapi, kalau kamu terlalu ekstrim, berusaha untuk nggak konsumsi gula sama sekali, sedangkan kamu belum terbiasa, bahayanya justru kamu bisa jadi craving hebat. Awalnya kamu nggak konsumsi gula sama sekali, lalu karena saking pengennya, diet kamu gagal, dan kamu justru konsumsi gula lebih banyak dari biasanya. Jangan sampai hal ini kejadian, karena akan lebih berbahaya. Di awal cukup batasi konsumsi gula harian kamu. Nomor 2, berhenti konsumsi makanan dan minuman instan. Yang bikin kamu kelebihan gula, terkadang bukan gula pasir, tapi hidden sugar. Gula yang nggak kelihatan di makanan dan minuman instan. Makanan dan minuman instan yang ada dalam kemasan, kadar gulanya gila-gilaan, seperti soft drink, es krim, minuman botolan, coklat, kopi instan, dan lain-lain. Mulai sekarang, tiap kali kamu mau makan makanan dan minuman kemasan, cek nutritional facts-nya, berapa banyak kadar gulanya. Soft drink bisa sampai 40 gram, itu artinya, dalam sekali minum kamu sedang mengkonsumsi 8-9 sendok teh gula. Minuman botolan bisa sampai 25 gram, kopi instan 10-15 gram. Bayangin, sekali konsumsi, kamu sudah hampir mencapai batas kebutuhan gula harian, bahkan bisa melebihi. Itu belum termasuk kandungan gula dari makanan pokok seperti nasi. Jadi, kalau kamu masih rutin konsumsi makanan dan minuman instan, maka dipastikan kandungan gula yang kamu konsumsi akan melebihi batas harian yang semestinya. Di zaman sekarang, hari-hari kita didominasi dengan banyak sekali makanan dan minuman kimia. Ada yang bilang, makanan terbaik adalah makanan yang gak ada nutritional facts-nya. Jadi artinya, bukan makanan kemasan. Kalau kamu mau ngurangin gula, berhentilah konsumsi makanan dan minuman instan. Ganti kopi instan dan minuman-minuman kemasan dengan kopi atau minuman bikinan sendiri. Ganti makanan atau cemilan kemasan dengan makanan atau cemilan bikinan sendiri. Masakan rumahan. Nomor 3, konsumsi makanan yang tinggi nutrisi. Alasan kenapa semua produsen kemasan selalu pakai yang namanya gula adalah karena itu menyenangkan untuk dikonsumsi, bikin keenakan, dan akan bikin kamu pengen lagi dan pengen lagi. Ilmuwan di Amerika menemukan dalam penelitiannya bahwa gula dapat menyebabkan adiktif seperti kokain dan nikotin, menyebabkan seseorang akan mengalami kecanduan. Kalau kamu konsumsi gula kebanyakan, kamu akan selalu lapar. Kamu akan pengen makan terus, karena gula itu nutrisi kosong, gak ada nutrisinya. Kalau kamu banyak makan makanan yang gak punya nutrisi, kamu akan selalu ngerasa lapar terus. Berbeda kalau kamu makan yang ada nutrisinya, seperti protein, karbo yang bernutrisi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Kamu akan cepat ngerasa kenyang. Nomor 4, rutin minum air putih. Minum cukup air putih bisa membantu kamu menjaga kadar gula darah dalam batas yang sehat. Selain mencegah dehidrasi, ini bisa membantu ginjal membuang kelebihan gula melalui urin. Satu studi observasional menunjukkan, minum air putih secara teratur membantu rehidrasi darah, menurunkan gula darah, dan bisa mengurangi resiko diabetes. Nomor 5, olahraga secara teratur.
Olahraga dapat meningkatkan sensitivitas insulin, yang bikin sel-sel di tubuh kamu lebih mampu menggunakan gula dalam aliran darah. Olahraga juga berguna untuk pembentukan otot. Makin banyak otot, makin banyak pula tubuh kamu bisa nampung gula. Ini karena otot membutuhkan banyak gula untuk beroperasi. Jadi sisa-sisa gula di tubuh akan lebih sedikit. Dan cara pembentukan otot yang paling efektif yaitu dengan angkat beban. Kalau nggak bisa pergi ke gym, kamu bisa lakuin di rumah. Angkat beban tubuh kamu sendiri, seperti push up, sit up, dan lain-lain. Nomor 6. Ngaca. Sekarang coba perhatikan badan kamu di kaca. Yang bikin saya komitmen untuk mengurangi gula adalah ketika ngaca. Ngeliat betapa nggak bagusnya badan saya di cermin. Pipi tembem, perut buncit, karena banyak lemak dari kelebihan konsumsi gula harian. Dan ketika saya memutuskan untuk mengurangi konsumsi gula, pelan-pelan jadi lebih baik. Awalnya emang berat, tapi setelah 1 bulan, energi kerasa lebih banyak. Badan jadi lebih segar, kerja lebih produktif, olahraga lebih kuat. Setelah 3 bulan, badan jadi lebih bagus, otot mulai muncul. Dan kalau kamu bisa terus rutin dan komitmen, manfaatnya badan akan lebih sehat, tubuh jadi lebih bagus, dan pastinya bikin kamu lebih pede. Jadi, tiap kali kamu mau menyerah, pengen konsumsi gula berlebih, ngaca. Bayangin betapa kerennya, betapa cantiknya diri kamu kalau bisa kontrol konsumsi gula. Kamu pasti bisa. Salam High Value.